Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrolin Digital. Gue seneng banget hari ini, kenapa? Karena kita bakal ngomongin satu hal yang santai tapi sedikit serius, yaitu salah satu hal yang sering banget muncul di lini masa kita. Coba tebak. Nah, kira-kira apa guys? Coba tebak ya. Cyberbullying sama cancel culture nggak sih? Iya betul, Iya, betul banget. Nah, dua kata itu udah sering banget kita dengar di TikTok, Instagram, bahkan di Twitter. Tapi kadang orang anggap itu tuh cuman hal sepele, cuman bercandaan, cuman meme receh. Padahal dampak yang bisa dihasilkan dari cyberbullying dan cancel culture itu nggak sekecil yang kita kira. Iya benar banget sih Kak. Menurut aku ya bentuk cyberbullying itu kan secara harfiah tuh kayak bertujuan untuk menyakiti, terus menghina, bahkan mengancam orang lain. Tapi dalam bentuk hal sosial secara sosial media kan, apalagi banyak sekali kan di masa sekarang tuh banyak akun-akun anonim. Jadi mereka itu santai-santai aja karena mereka merasa aman dengan akun anonim tersebut. Jadi korbannya tersebut nggak bakal tahu kan orang tersebut itu bagaimana caranya. Nah, sebelum jauh-jauh nih, gue mau mulai dengan pertanyaan paling mendasar dulu buat Nilvaris sama Michiko. Sebenarnya cyberbullying itu apa sih? Bukannya cuma komentar jelek doang ya? Sebenarnya tuh bentuk cyberbullying itu banyak banget kan. Sesuai yang udah aku jelasin tadi, kayak bisa menyakiti, bahkan bisa menghina fisik mereka, bahkan juga ancaman bisa aja lewat DM atau lewat komentar-komentar di TikTok, bahkan media sosial mereka. Terus juga mereka kan pasti melakukan hal itu tuh secara terus menerus kan, nggak sekali dua kali. Jadi bikin mental korban tersebut tuh hancur atau yang nggak punya kepercayaan diri lagi kan. Nah, menurut aku tuh dampaknya tuh benar-benar gede banget sih cyberbullying. Kalau menurut aku cyberbullying itu lebih ke kesengajaan sih untuk menjatuhkan seorang individu dengan komentar jahat atau body shaming di internet. Sekarang kan banyak banget komentar yang sering lewat di TikTok tuh kayak gendut banget sih, atau jerawatnya banyak banget sih. Terus selain itu cyberbullying tuh bedanya sama bullying yang secara langsung ya, mereka tuh kan bisa pakai akun palsu, jadi nggak diketahui identitasnya, jadi kita tuh juga nggak bisa ngelaporin juga kan, Karena anonim gitu ya. iya anonim. Nah, itu yang bikin gue makin penasaran gitu. Kenapa justru orang tuh lebih berani buat melakukan tindakan cyberbullying ini tuh? Kenapa sih? Apa karena dia merasa dirinya tuh nggak terlihat, atau merasa dia aman-aman aja dengan dia bisa ngatain orang seperti itu, body shaming seperti itu? Nah, itu menurut kalian ini gimana sih ya? Menurut aku yang kedua sih, selain aman, terus juga mungkin itu ada kepuasan sendiri kali ya di mereka ya, dalam diri mereka. Mungkin itu karena mereka pengangguran mungkin ya, jadi kayak nggak punya waktu buat melakukan hal kerjaan yang lain di luar sana. Jadi kerjaan mereka mungkin kayak gitu kali ya, kayak mereka bosen sama kehidupannya dia sendiri gitu. Karena kan komentar cyberbullying itu kan lebih berani ya Iya, kan? jadi ya ada kepuasan diri sendiri masih di dalam diri mereka. Kayak contohnya itu yang terjadi di Indonesia yang sering banget itu meme wajah. Kayak misalnya Prabowo dijadiin meme Jokowi, Bahlil ya kan, sering banget tuh. Itu sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kadang ada orang-orang tuh yang meme-nya terlalu melenceng ke arah yang nggak bener juga. Sebenarnya kan bisa menjadi sesuatu yang lucu atau bahkan sarkas untuk politik. Cuman emang karena beberapa oknum aja sih. Jadi mereka tuh berdalih itu karena lucu ya kan ya. Tidak sadar dirinya tuh sedang melakukan cyberbullying. Padahal hukum ITE di Indonesia juga mengatur soal penghinaan dan pencemaran nama baik, apalagi jika sudah mengandung unsur pornografi di dalamnya. Iya, apalagi kalau misalkan ada isu politik pasti netizen tuh sering terbagi menjadi dua kubu kan. Yang awalnya itu cuma karena berbeda pendapat, tapi akhirnya berubah menjadi saling serang satu sama lain. Nah,
gue juga penasaran sama sudut pandang psikologisnya. Kenapa orang suka banget ngebully itu admin? Mungkin karena lucu kan. Mungkin itu tadi ya kali ya. Sama ikut kayak lucu nih jadi Oh iya, ikut mungkin lagi gitu. berlindung di kalimat lucu itu mungkin ya. Dia ngerasa dirinya sedang lucu padahal sedang menjatuhkan orang lain secara nggak sadar. Oke, lanjut, kita pindah ke topik pembahasan yang kedua yang gak kalah panas juga, yaitu cancel culture. Giovanni, jelasin dong sebenarnya cancel culture itu apa sih? Apa beda dengan kritik biasa? Kalau cancel culture itu kan biasanya itu bertujuan untuk kayak mungkin mengkritik atau kita nggak usah kayak kepoin orang tersebut gitu. Mungkin kalau dalam selebriti ya itu kita nggak usah lah kayak kepoin mereka, media sosial mereka, karena kan pasti adanya cancel culture itu pasti mereka melakukan hal sesuatu gitu kan, kayak adalah kayak tindakan yang nggak baik, Kesalahan-kesalahannya iya. gitu. Nah, contohnya itu mungkin kayak kita contohnya jujur deh, kita nggak usah lah kayak ramein akun TikToknya dia, karena itu kan benar-benar tindakan dia tuh benar-benar jahat banget yang buat anak-anaknya. Mungkin kita bisa ada fitur blog kan di TikTok, kita bisa pakai pencet fitur itu biar dia nggak lewat lagi di FYP tapi di TikTok kalian gitu. Kalau cara kerjanya tuh cancel culture biasanya gimana? Biasanya sih itu lebih ke orang-orang stop untuk kepoin akunnya si pelaku ini, biar dia tuh nggak dapat perhatian dari masyarakat. Jadi karirnya atau mungkin pekerjaannya juga ngedrop kan. Jadi dia jerah dengan apa yang dilakukan gitu loh. Tapi balik lagi kan orang Indonesia kan kepo semua. Iya, itu penyakit banget gitu ya. Itu tuh menurut aku kayak kembali lagi ke warga negaranya ini. Jadi kayak netizen itu pengadilan digital lah ya. Iya. Seperti pengadilan digital. Tapi gue juga penasaran, kan awalnya cancel culture itu kan tujuannya baik ya. Ya itu sebagai bentuk accountability yang kok bisa berubah jadi toxic gitu. Maksudnya awalnya kan mungkin buat jadi kritik supaya dia tuh semisal ada artis yang kena skandal gitu, akhirnya dia di cancel. Harusnya itu bisa jadi pelajaran ya kan. Tapi kok kenapa ya sekarang bisa berubah jadi toxic banget gitu kira-kira? Mungkin karena banyak atensi publik terus banyak yang penasaran sama dia. Jadi akunnya rame dan cuannya makin banyak. Jadi mereka kayak gak bodo amat, kayak dihina-hina yang jadinya pajak sosial gitu. Dia tetap ngalir. Dia lebih memanfaatkan kelakuan yang salah itu sih, karena orang Indonesia ini masih sulit untuk menerapkan cancel culture itu sendiri. Iya benar. Apalagi kan masih kayak sekarang banyak yang ikut-ikutan kan. Iya. Padahal mereka nggak ngerti aja sih yang sebenarnya terjadi itu gimana. Maka jadi kedua hal ini tuh jadi kayak saling berkaitan, karena yang tadinya cancel culture berubah jadi jadi cyberbullying, padahal cuma orang-orang yang ikutan pengen ngeledek, pengen ikut seru-seruan aja gitu ya. Nah, gue juga pengen contoh satu nih buat yang cancel culture. Ini sempat ramai juga, yaitu Abiza Al-Ghifari. Tahu kan kalian Abiza Al-Ghifari? Dia pernah waktu itu main di film remake-nya Business Proposal versi Indonesia. Nah, itu tuh apa sih sebenarnya terjadi? Kalian tahu kan? Karena setahu aku ya kan, jadi kan ada dia menjadi karakter siapa? Aku kurang tahu karakternya. Dia Kang Nemo, tapi dia tuh malah seolah-olah tuh ingin menciptakan karakternya sendiri. Nah, netizen tuh pada nggak terima karena Kang Nemo itu karakter Kang Nemo ini udah melengkap gitu kan, apalagi udah viral di mana-mana, tapi dia justru malah ingin Membuat personanya sendiri. Jadi kayak gimana sih? Dia soal jadi dia. Apalagi itu kan remake kan. Persis dong. Benar. Gak usah ditambah-tambahin lah harusnya ya. Sesuai apa ada ya. Tapi justru malah respon dia tuh kayak gimana ya, sok tahu gitu. Jadi aduh, Apalagi dia tuh juga ngomong kalau dia tuh sebenarnya nggak baca
Iya, nggak baca nggak skripnya nonton sama juga sekali. sampai Oh, akhir. oke. Dan dia berujung tuh jadinya di cancel sama Oh, masyarakat. Ya, jadinya gagal. Tapi menurut aku ini cancel culture itu agak berhasil lah, soalnya kan penontonnya juga sedikit aja nonton. Oh iya, dong tuh di bioskop viral tuh, tonton nonton sendirian doang. Kalau nggak salah berapa ya? Kalau salah mohon maaf ya. Sekitar 14 ribuan ya kalau nggak salah. Iya, apalagi katanya juga bilang kok yang nonton tuh pada dibayar biar kelihatan rame. Oke. Nah, kalau hal kayak gitu, kayak contoh yang tadi barusan itu, menurut kalian itu cancel culture atau cyberbullying? Atau Awalnya pasti cancel culture, tapi lama-lama tuh pasti banyak yang menghina mereka, apalagi fisiknya si Adizan ini yang dikatain bahwa Yang dikata-katain dibanding-bandingin sama Iya, versi iya. Korea. oke, jadi supaya gue gak bingung, gue mau minta tolong sama kalian dong, bedain apa perbedaan utama antara perbedaan sebenarnya ya, yang utama antara cyberbullying dan cancel culture ini. Kalau menurut kalian tuh bisa dijelaskan lagi nggak perbedaan? kesimpulannya gitu ya. Boleh. Kalau menurut aku cyberbullying itu lebih ke individu. Jadi kayak bukan karena individunya melakukan sesuatu yang salah, tapi emang karena orang-orang aja yang ada apa ya, sifat untuk membuli aja. Iya. Kalau cancel culture ini lebih ke seseorang yang melakukan kesalahan yang mungkin salah ya di mata masyarakat, jadinya masyarakat tuh memutuskan untuk nggak ngikutin orang ini lagi biar dia nggak enak. Oke, berarti keduanya itu sebenarnya cancel culture itu soal membatalkan, tapi kalau cyberbullying itu lebih menjatuhkan secara personal ya. Oke. Cuman keduanya mungkin sama-sama bisa menghancurkan reputasi orang dan nama baik sebenarnya gitu ya. Oke. Lalu kenapa sih dua fenomena ini gampang banget viral ya? Maksudnya apa, ada peran algoritma media sosial gitu? Kenapa hal-hal kayak gini tuh selalu viral gitu, selalu kita temukan di FYP kita gitu? Mungkin kan media sosial itu kayak sesuatu itu kayak api yang menyala kan. Kayak semakin kecil dia makin kecil dia menyala. Jadi kayak makin besar apinya gitu loh. Oh, Enggak. kurang paham tuh gimana. Aduh, Semakin kecil apinya. kayak misalkan kita nyalain api. Nah, kan meskipun apinya itu yang nyala kecil, tapi lama-lama Tapi bisa dia menyebar. Oke. Mungkin karena ya itulah tadi ya, ada aja orang yang dijadiin bercandaan, mungkin ada yang tertarik sama bercandaan yang agak-agak bullying Iya. kayak gitu ya. Atau kayak Abizar tadi, misalnya dia dibilang fisiknya gimana, itu kan cyberbullying sebenarnya kan. Cuma ada aja orang yang ya dan dia jadi juga kayak ikut-ikutan gitu. iya ya mungkin kayak gitu lah ya. Iya. Karena kan zaman sekarang kalau nggak viral tuh kayaknya nggak bakal ini nggak sih, susah untuk dapat Naik gitu ya. untuk naik. Oke. Terus ada juga nih budaya yang kita tahu semua nih, FOMO. Orang-orang itu mungkin ikut-ikutan nge-cancel aja sebenarnya. Betul kan? Sebenarnya kalau FOMO-nya cancel culture sih bagus tuh. Apa sih? Orang-orang yang gak jelas itu di luar sana yang ngelakuin hal gak jelas itu bisa dihempas lah dari FYP kita. Oke, kita nggak cuma ngomongin masalah tapi juga solusi. Host 2 dan host 3 kasih dong tips cara menggunakan media sosial dengan bijak supaya kita nggak jadi bagian dari masalah ini nih ya, cyberbullying sama cancel culture ini. Semoga kita jadi pengguna media sosial lebih bijak lah, nggak asal membuli seseorang atau meng-cancel padahal mungkin dia sebenarnya orang yang bukan harusnya di-cancel gitu. Kalau tips dari aku sendiri tuh pastinya kayak cari faktanya terlebih dahulu sebelum ikut berkomentar. Jadi tuh jangan cuma baca headline atau beritanya aja, atau cuma sekedar lihat potongan video yang di TikTok gitu. Tapi cari sumbernya langsung, kayak cari faktanya itu kayak gimana. Dan aku kayak gitu sih.
Kalau dari aku sih, kita harus menggunakan empati kita untuk berkomentar. Bayangin aja kamu di dalam posisi si korban itu, kan pasti nggak enak juga kan digituin. Jadi kita daripada komentar yang enggak lebih baik diem aja sih. Gue tambahin satu lagi deh, jangan ikut-ikutan arus menurut gua tanpa mikir panjang ya. FOMO itu wajar tapi jadi bagian dari kerumunan pembenci itu nggak keren. Jadi bagian dari orang-orang kumpul itu nggak keren. Lebih keren lagi jadi orang yang menenangkan situasinya gitu. Dan ingat, media sosial itu cerminan diri kita. Kalau kita sering ngebully dan nge-cancel orang seenaknya aja gitu, kita ikut merusak ekosistem digital. Sebaliknya, kita bisa jadi agent kebaikan dengan berkomentar yang sopan dan konstruktif. Oke, penutup perjalanan kita hari ini cukup panjang ya. Gue jadi jauh lebih paham sekarang bahwa cyberbullying dan cancel culture itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Dua hal yang sangat berbeda. Tapi sering menyatu di medsos, sering menyatu dalam satu kasus yang viral gitulah, sering bercampur. Cyberbullying itu lebih ke serangan personal yang berulang. Cancel culture itu awalnya soal akuntabilitas publik, tapi keduanya sama-sama berbahaya kalau dilakukan tanpa etika dan fakta. Dan yang paling penting, kata-kata di internet punya dampak nyata. Di balik setiap layar ada manusia yang bisa terluka, trauma, atau bahkan hancur hidupnya. Maka dari itu, yuk kita semua belajar untuk lebih bijak. Jadi netizen yang kritis tapi tetap empati. Nggak ikut-ikutan, ngebully, nggak gampang nge-cancel, dan selalu cek fakta sebelum share. Sampai Sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Terima kasih banyak. Bye-bye.